kembali lagi di channel aku yang akan membahas praktik politik sandera di Indonesia. Pada minggu sebelumnya, aku telah membahas tentang suatu kasus penyanderaan, yaitu penyanderaan pesawat Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 1991. Kali ini, aku akan mengulik kasus baru yang masih menjadi salah satu praktik politik sandera pada saat itu, yaitu kasus sandera yang terjadi di Aceh, yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Kasus ini dilatar belakangi konflik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan cerita panjang yang mencangkup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Aceh terletak di ujung barat Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad ke-15, dalam sejarahnya, Aceh dikenal dengan daerah yang keras dan berani, terutama saat melawan penjajahan Belanda. Perjuangan melawan penjajahan ini membentuk identitas dan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Namun, banyak warga Aceh merasa bahwa integrasi ini tidak menguntungkan mereka. Kebijakan pemerintah pusat seringkali dianggap tidak adil dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat Aceh, terutama terkait penguasaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah mereka. Banyak yang merasa bahwa hasil sumber daya tersebut tidak diberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan pembangunan ekonomi di Aceh terabaikan. Ketidakpuasan ini memunculkan Gerakan Aceh Merdeka yang didirikan pada tahun 1976 oleh Hasan Ditiro. Gerakan ini mengadopsi taktik gerilya yang melakukan berbagai aksi kekerasan untuk mencapai tujuannya, yang kemudian berujung pada konflik bersenjata dengan pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata ini dimulai pada akhir 1970-an dan berlangsung hingga awal 2000-an. Pertempuran antara GAM dan aparat keamanan Indonesia mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk di kalangan warga sipil. Tindakan represif dari pemerintah, seperti operasi militer besar-besaran, semakin memperburuk situasi. Keberlanjutan konflik ini menciptakan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kehilangan mata pencaharian. Tindakan kekerasan ini menarik perhatian internasional dan organisasi hak asasi manusia. Krisis ekonomi dan sosial juga menjadi dampak besar dari konflik ini. Infrastruktur hancur, banyak bisnis tutup, dan masyarakat hidup dalam ketakutan serta ketidakpastian. Ketidakpuasan ini terus mengakar meskipun pemerintah mencoba meredakan. Setelah bertahun-tahun berkonflik, pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Perjanjian Damai Helsinki. Perjanjian ini menjadi titik balik penting, di mana GAM setuju untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan bertransformasi menjadi partai politik. Sebagai imbalan, pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Aceh, serta memperbolehkan pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Aceh, serta memperbolehkan pemilihan kepala daerah. Namun, meskipun perjanjian damai telah dicapai, warisan konflik masih terasa di Aceh. Masyarakat masih menghadapi tantangan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama setelah bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 yang menghancurkan banyak wilayah. Isu-isu yang mendasari ketidakpuasan masyarakat Aceh tetap relevan dalam diskusi tentang otonomi dan hak-hak politik di Indonesia, menciptakan tantangan yang harus dihadapi dan upaya mencapai keadilan dan pemulihan sosial ekonomi. Adapun teknik yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi pada masa itu, yaitu pemerintah Indonesia menerapkan berbagai teknik operasi militer yang berevolusi seiring waktu. Pada awal konflik yang dimulai pada 1976, pendekatan yang digunakan lebih bersifat konvensional setelah GAM muncul sebagai gerakan yang menuntut kemerdekaan Aceh. Pemerintah merespons dengan pengarahan pasukan Angkatan Darat ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis kekuatan GAM. Dalam fase ini, operasi militer melibatkan penyisiran daerah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian anggota GAM, di mana pasukan mencoba menangkap atau menetralkan mereka dan menghancurkan infrastruktur yang mendukung gerakan tersebut. Pengerahan pasukan besar-besaran pun dilakukan, termasuk penempatan pasukan elit seperti Kopassus. Taktik ini seringkali diiringi dengan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Laporan mengenai penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan tanpa proses hukum yang jelas menjadi hal yang umum, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menghadapi tekanan dari operasi militer pemerintah, GAM beralih ke taktik perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan lokal dan medan yang sulit dijangkau. Mereka melakukan serangan mendadak terhadap pos-pos militer atau patroli keamanan.
kemudian segera mundur ke tempat-tempat yang lebih aman. Hal ini membuat mereka sulit dilacak oleh pasukan pemerintah. Seiring menjalani waktu, pemerintah juga mulai mengambil pendekatan non-militer. Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk baik formal maupun informal, tetapi hasilnya seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak. Setelah perjanjian damai Helsinki ditandatangani pada tahun 2005, pemerintah berupaya memperbaiki hubungan dengan masyarakat Aceh melalui program-program pembangunan dan otonomi khusus. Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh memberi lebih banyak kekuasaan untuk mengatur urusan lokal, tapi kadang pelaksanaannya tidak memuaskan. Konflik di Aceh ini memberikan kita pelajaran bahwa cara militer tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sosial dan politik. Pentingnya ada dialog dan negosiasi. Isu hak asasi manusia selama konflik juga tetap relevan dan penting untuk melanjutkan rekonsiliasi serta pembangunan yang inklusif agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, itu tadi kita sudah membahas kasus yang kedua, yaitu penyanderaan yang dilakukan oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya, aku akan upload minggu depan untuk kasus yang lebih seru lagi. Stay tune ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!